Pertama kali saya ditangkap baru tidur pagi-pagi jam 5. Itu ada orang pakaian loreng-loreng dibangunin. Terus saya bangun, ayo ikut saya. Ikut di mana Pak? Saya ikut mengikuti itu sampai di kelurahan, dikumpul ke jadi satu itu. Tapi saya nggak diperiksa apa-apa di kelurahan itu. Terus dibawa di Bantul. DPU. Ditanyai, kamu ikut jadi gerwani? Saya ya bilang tidak. Terus saya kan cuma ikut nyanyi paduan suara itu. Kok dibilangi ikut gerwani? Kamu ikut di lubang buaya ya? Saya nggak tahu lubang buaya itu rupanya gimana, tempatnya di mana, kan saya belum tahu. Terus saya dipukuli pakai kenop. Kudu ngaku. Saya suruh ngaku apa? Nyatanya saya nggak tahu kan. Diperiksa di kantor Kodim itu, dilihat cap-cap itu, lutut baju, dilukari baju semua dilukari. Ininya ada capnya enggak? Ininya di bawah sini ya segala. Suruh tengkurap, ya saya tengkurap. Terus itu buktinya nggak ada. Saya suruh kembali lagi di kamar DPU itu. Dulu kan saya rumahnya di muka kelurahan itu. Nah, terus ibu di sini. Sebelumnya kan memang sudah kenal sebelum ada 65, tragedi 65. Sudah tahu gitu loh, bukan kenal tapi sudah tahu. Saya di DPU ya keluarnya 66. Pada saat itu tidak ada taksir sama sekali lah sama Mbak Jila ini. Keluar, terus saya di rumah 3 bulan terus jadi manten. Terus ditanyakan bapak saya mau saya nikahi mau enggak, mau ternyata. Niku kula gak ada anak setunggal. Anak kula lahir tahun 67. Niku terus umur 2 tahun saya dikasih surat, diperiksa lagi, disuruh ke tempat orang yang namanya Pak Wagiran. Penangkapan itu sifatnya hanya sentimen. Jadi yang namanya pada waktu itu PLT Wagiran itu kan istilahnya kasarannya ngesiri sama istri saya, Mbak. Nah, dia kan waktu ditangkap itu diperiksanya tidak di Kodim, di rumahnya. Terus saya diperiksa di sana, ditanyai. Nah, di rumah itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Istri saya setiap mau itu kan keluar dari rumahnya, kok itu keluar kok nangis. Dia ya cuma diem aja, tapi untuk yang beberapa kali saya tanya akhirnya dia ngaku. Kowe apa dadi? Kowe kan dadi PKI malam. PKI malam niku napa to, Pak? Kula mboten ngertos. Wong kula nggih namung teng griya mawon kok disetani dadi PKI malam. Le mriksa teng griya niku carane mboten mriksa sing sak mestine. Le mriksa niku tangane gremengan.
bahwa istri saya itu diraba-raba di tempat hal-hal yang tidak senonoh. Kula mboten purun nek diperiksa kaya ngoten. Anak kita lawas loh. Terus 1 bulan saya ditibani surat, terus diperiksa lagi ning Kodim. Tahu kalau nek nika kok diciduk. Gitu. Sehingga saya kan ngaruhi ke Bantul. Pernah saya ngaruhi. Saya kepengen tahu aja lah. Betul-betul di Bantul enggak, ternyata betul. Teng riko nggih digebuki. Istilahnya saya pola. Gimana caranya nih kok sampai ditangkap lagi. Padahal kula hamil. Di bawah kowe ngono dadi PKI malam. Akhirnya saya ya sampai ke CPM. Sampai ke itu. Nah, saya membawa CPM pada waktu itu ke Kodim Bantul. Kapten Hadi Broto. Mboten Pak, kula mboten tau lunga bengi. Kula nggih ngoten no. Nah, pada waktu itu dianggap saya itu mengadu domba antara ABRI dengan ABRI. Sehingga saya ikut ditangkap. Saya disiksa. Suruh ngakui bahasa itu PKI ya. Saya itu PKI orang ngerti. Teng Kodim tunggal bulan terus kula dilebokke teng Wirogunan. Saya di Wirogunan itu waktu saya hamil 1 bulan. Terus dimasuki di Wirogunan. Di situ terus dimasuki kamar sel. Wirogunan kula meteng hamil 7 bulan. 7 bulan enggak pernah diperiksa di sana. Di situ itu saya enggak dipanggil. Jadi enggak diperiksa apa-apa, cuma didiemke aja. Terus 8 bulan kan mau melahirkan apa ya mau Di penjara. Nah, terus minta tahan luar lah. Saya minta surat untuk periksa saya hamil. Keputusannya sampai saya melahirkan, terus tidak kembali di sana, terus tahan luar itu terus di ya wes saiki rasa bali mlebu ning terus kon apel meneh. Ya enggak, waktu aku udah gede-gede ini juga SMA lah. Mulai dari SMA. Jadi malah kalau di sekolah dapat pelajaran. Dapat tapi cuman sedikit ya, cuman bagian yang enggak apa, yang umum-umum aja. Saya kira kalau tidak ada yang beritahu tidak tahu ya. Tapi karena ya mungkin tetangga. Tapi nanti kalau yang lebih apa ngertinya lebih dalam itu gurunya malah bilang silahkan cari tahu sendiri soalnya nanti malah takut salah. Mungkin dari tetangga, nek biyen ibu kita tahu ditahan, bapak kita tahu tahan masalah PKI. Begitu. Kula sak cerita aku biyen bayine masmu aku meteng ditahan ngeten. Ya kalau dulu pernah dituduh PKI terus masuk penjara, dipukul ya di itu. Jadi kan perasaannya ternyata ibuku kok. Kados kula nek memberi pengertian anak itu ya yang sebegitu supaya dia bisa memahami. Ngopo Ibu kowe kok dadak dihukum ning kono ning Wirogunan. Lah ya mergane aku di PKK kuwi. Ibunya itu sebenarnya bukan PKI, hanya karena ikut nari genjer-genjer. Dek enom ki ning sok melu menyanyi tekan ngendi-endi kuwi karo joget genjer-genjer. Dulu waktu saya SMA kan juga udah itu kan ada kontroversi antara yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Wong jenengane wong PKI iki ngopo, wong aku ora tau melu apa-apa. Silakan kamu cari tahu sendiri, kamu coba
ya menurut kamu tuh seperti apa? Nanti kalau kamu mau tanya silahkan tanya sama saya. Jadi kita nyari informasi sendiri tentang itu. Oh, PKI iki apa tujuane kula rak nggih mboten ngerti. Semua anak saya itu semua tamatan SMA. Untuk yang pertama itu tidak bisa melanjutkan ya karena situasi Karena cap PKI itu. pertama itu, ya kedua kali masalah ya keuangan yang jelas itu. Pak Harto, Nggih, Pak. sing dados presiden kan Pak Harto. Nah niku napa-napa ra entuk. Pernah sih ada yang cerita nggak bisa soalnya orang tuanya bekas ini, bekas PKI, bekas itu. Daftar ke sekolah teng negeri mboten entuk. Tiwasa pinter di sekolah so ya ora iso mlebu pegawai negeri itu. Nah, itu ada. Omnes dadi abri kan tidak bisa. Arep kuliah ora iso, arep nyambut gawe negeri ora iso. Terus masalah pinter wong anak PKI itu banyak yang dulu pada waktu itu yang ngomong gitu. Dadine wong wis cilaka dadi cilaka melih ngoten to. Harapan saya pesimis, Pak. Pesimis. Pesimisnya gini, sekarang pemerintah itu tidak memikirkan hal yang seperti itu. Sekarang gini, kalau misalnya aku mau gemes sama siapa gitu loh. Kalaupun kita bersuara, apa iya didengarkan? Anaknya itu yang belum lahir sebelum tapol itu juga harus punya prioritas. Jadi tidak bisa itu terus dicap itu anak PKI. Anaknya kan jadi kasihan toh. Udah apa nggak salah, nggak ngerti apa-apa, tapi dia dianggap bersalah. Ya betul ibunya PKI, mungkin bapaknya juga PKI. Tapi waktu itu kan nggak tahu. Masih ada yang apa? Yang dulu dituduh PKI namanya masih jelek, blacklist gitu loh, masih ada kan. Jadi paling nggak pemerintah itu mau mengembalikan nama baik mereka gitu loh. Kalau buat saya sih memang saya bukan PKI, dikembalikan apa. Tapi untuk keluarga saya ya saya mengharapkan benar. Ya kepengin piye bisane apik meneh pulih kaya wingi-wingi ngoten lho. Dadi aku aja ngantek di PKK-ke ngoten lho. Nah, mungkin nanti kalau ada pemerintahan baru, insya Allah bisa memikirkan orang-orang yang seperti dialami, terutama generasi anak-anaknya. Pengennya ya jangan sampai adalah kejadian seperti ini lagi.